Ya teman-teman, apabila ada yang mengalami gitu kan bloknya, blok Solgate 125 ini baret gitu ya, bisa mengaplikasikan gitu kan, memakai piston Pagio gitu ya, dengan berkode DEJE16310, dan piston Pagio ini bisa diaplikasikan gitu ke Solgate M3 gitu kan, Gear gitu, dan Mio Z gitu bisa lah gitu, karena di ukurannya sama. Jadi kalau umpama nggak ada piston Solgate gitu kan, bisa memakai piston Pagio. Dan ukuran kompresinya, piston Pagio ini yang original itu jadi begini perbedaannya, bisa dilihat. Piston Pagio itu dia datar sini, sementara kalau dia nyekung ke bawah. Jadi kompresinya aslinya Solgate 125 ini itu kan dia 9,5, tapi ini 11 kompresinya. Nah, untuk ukuran sama, dan kelebihannya juga punya piston Pagio, dia memiliki lubang jalur olinya itu ada 4 gitu. Nah, ini bisa ditambahkan lagi, membesarkan lagi jadi ukuran 1,5 mm gitu kan, agar lebih lancar lagi jalur oli di bagian dari piston gitu. Dan ukurannya sama semua, dan semua ini PNP, bisa langsung dipasang gitu ya. Dia bisa dilihat nanti kan baret gitu ya. Jadi akan dilakukan penggantian gitu. Ini ukurannya kan 0,8, saya akan buat menjadi 1,5 mm. Jadi fungsinya dibesar-besarin lubang jalur oli ini agar dia sirkulasi lebih maksimal gitu ya, lebih lancar. Dan yang digunakan adalah mata bor 1,5 mm. Caranya begini ya, ini kan baru ya, original, dan harus berhati-hati ya, jangan sampai melukai dinding atas bawah ini. Maka itu kita yang harus bisa dilakukan, bisa menggunakan maksimal tuh 1,5 mm paling gede, nggak boleh lebih. Ya gini, kan tuh udah ada bisa masuk sedikit, tapi nggak bisa masuk sedikit, tinggal ditekan doang. Nah itu dia udah masuk gitu. Mesin tadi untuk yang kan ada 4, kita bisa ulangi lagi dan terus sampai ke 4 biji ya. Nah, ini kan udah lebih besar gitu ya, bisa dilihat lebih besar dibanding yang bawahnya. Nah yang bawahnya juga harus segitu juga gitu ya. Kita bor begini, kita bukan ukuran ini, nanti gram-gram ini dibersihkan ya. Terus juga ada kayak gini, nanti bisa dikerik-kerik pakai cutter dan cutternya. Ini ada bekas apa namanya gram-gramnya gitu ya, bisa taruh dikerik-kerik gitu. Ini sebelum dipasang ring dicuci dulu ya sampai benar-benar bersih gitu ya piston ini. Lihat setelah saya lakukan pengeboran ya, saya lihat dari sirkulasi penyesapan olinya dia keluar ya, dia lebih besar gitu ya, karena kita tadi kan ukurannya 0,8 gitu kan. Nah, sekarang kita gunakan 1,5 mm gitu, jadi lebih lancar. Nah, ini fungsinya supaya nanti penghisap olinya itu di ring piston itu lancar, jadi oli tidak mudah hitam. Setelah kita nyalakan bersih gitu kan, dari kerak-kerak gram-gram kita akan keringkan ya. Setelah kita bersihkan ya, udah bersih, ini udah bisa dilihat sudah besar ya. Jadi untuk perbedaan antara bawaan Solgate sama Pagio, jadi dari kompresi bagian ini bisa dilihat gitu kan. Dan ini kalau yang bawaan aslinya cuma 3, kalau yang Pagio 4 gitu ya. Dan itu juga dia datar kalau dia agak menyekung ke dalam, cuma itu aja itu kan. Nah kita akan susun ya, susun perakitan ya. Jadi yang seperti ini kita memakai original semua. Nah, ini kan X ya, jadi kita harus naruh di sini awal.
pasang, pastikan terpasang. Lalu kita susun bagian fan. Pastikan sampai lancar ya. Setelah lancar kita masukkan, kita susun bagian ring syarat. Ini ring syarat berkode B7J E160330 original yang pertama kita ini adalah bagian ring oli dulu ya. Kita menggunakan posisinya berhuruf W gitu ya, dan ini F gitu ya, dan ini in. Jadi kita kalau naruh ini, kita ada di posisi di atas. Jadi perlu diingat, ring charging itu ada saya taruh di atas, dan bagian ring ini yang pertama ini, yang bagian bawah ini, paling bawah, kita taruh bagi di sini. Taruh sini ya. Di X ya, ingat di bawah, di atas, di posisi di sini. Terus yang bagian ring sininya, jadi yang paling bawah di sini, yang terus yang lawannya di sini ya. Ingat nih, saya ada apa ya, bisa dilihat. Nah, berarti yang ini ada di apa, di tengah, yang ini ada di atas ya. X kita taruh di sini. Lalu yang bagian kan di sini ya, kita lihat, berarti kita satunya ini yang ada hurufnya ada di atas, posisinya posisi begini ya, jangan boleh begini. Oke, setelah disusun kita akan pemasangan. Kita akan melakukan pemasangan pistonnya ya. Jangan lupa spinya kita dipasang terlebih dahulu sebelum pemasangan blok. Setelah kita pasang bagian spinya, kita dipasang, udah pastikan benar. Nah, kita akan pasang bagian blok nanti ya. Bisa dilihat, pastikan dulu ya, jangan sampai tidak pas gitu kan spinya. Jika sudah pas, baru kita pasang blok. Dan jangan lupa untuk nozzle-nya, kalau bisa disemburkan ke bagian atas seperti kayak gini ya, yang saya sudah berikan video-video sebelum berikutnya gitu kan. Maksudnya video-video yang
Sebelumnya saya sudah berikan tutorial bagaimana cara penyemburan nozzle itu nyemprot ke bagian atas. Yuk, kita bagian pemasangan, dan perlu diingat untuk packing gitu ya, packing blok bawah yang ini gitu ya, itu harus wajib original berbahan besi, jangan pakai karton. Setelah terpasang bloknya gitu kan, kita akan lakukan pemasangan head ya, tapi head itu baiknya di skirt clap dulu ya, biar kompresinya nanti lebih tambah bagus. Oke, kita akan lakukan skirt clap, setelah itu kita pasang. Untuk pemasangan noken as, kita baiknya itu kita cek dulu bagian sini ya. Jika apabila di sininya rata bagus gitu kan, dan barik ini minimal tidak ada luka, baru kita akan melakukan pemasangan. Dan ingat di sini ada knotnya gitu ya. Cara masangnya dilihat, ini harus posisi di atas agar bisa masuk. Ada knot di sini kan, ada knot itu. Kalau semua kita nggak pas, dia nggak akan bisa masuk. Nah, kita harus lurus begini. Nah, ini dia akan udah masuk gitu ya. Selanjutnya kita lihat apabila sini ada yang luka-luka gitu dikit, nah kita bisa posisi di sini kan mainnya di sini, jadi di sini masih bagus ya, kita begini aja masangnya. Dan untuk ininya jangan lupa ya, untuk pengancing ininya, kalau bisa tuh dia agak ditekan sedikit gini ya, itu ya, ditekan sedikit biar dia bisa mengunci di sini, agar di bagian bearing noken bagian luar itu tidak mutar ya. Kita akan itu dulu ya. Caranya kita jepit pakai kunci Inggris itu kita bisa untuk pengunci noken as ini. Ya, mengkuk itu ya. Gunanya ini kan agak mengkuk ke dalam gitu, bisa dilihat ke dalam. Nah, ini gunanya supaya dia bisa menjepit lebih keras bagian bearing ini ya, agar bearing yang ini tidak mutar. Nah, sekarang setelah kita pasangkan bisa dilihat, nah ini bearing yang bagian noken as bagian luar tuh nggak boleh mutar, udah nggak mutar gitu ya, dan tandanya tidak seperti kayak gini berarti benar. Jadi pengunci ini menjepit bagian bearing luar ini agar tidak oblak dan tidak berputar. Kita akan lakukan pemasangan ke bagian sini ya. Sebelum kita melakukan pemasangan head, kita pasang bagian lidah bawah ya. Yang harus diperhatikan, lidah bawah itu tidak boleh ada keretakan atau getas gitu ya. Kalau bisa ya ganti baru kalau untuk lidah bawah. Kalau di atas kan dia mudah gantinya, tapi kalau lidah bawah dia harus buka blok. Jadi kalau untuk turun mesin kayak gini,
baiknya tuh lidah petang bagian bawah tuh baru gitu. Terus kita akan lakukan pemasangan bagian ring, bagian bosnya itu. Kita lakukan pemasangan bagian packing. Packing wajib original ya, yang berbahan aluminium. Terus kita pasang bagian flatnya. Pasang bagian plat, jangan lupa. Lalu kita gunakan mur ereking ya, bagian yang 4 mur ini. Kita kencangkan menggunakan kunci sok 12. Ya, kita bagian penyetelan masangan gigi sentrik. Nah, kita akan melakukan topnya dulu ya. Top piston, posisi topnya ada, piston itu posisi ada di atas, dan kita bisa lihat di sini. Itu udah top ya, sejajar dengan yang tanda panah itu yang ini. Oke, itu kita buat. Lalu bagian pemasangan ke top di sentriknya. Ya. Setelah dipastikan top ya, baru kita akan baut. Kita kencangkan ya, gunakan, ditahan pakai kunci Y, gunakan kunci 10. Untuk pemasangan bagian tensioner ini, apabila tidak ada packing gitu ya, maka tidak pakai packing pun nggak masalah, cukup tribun, dilem pakai tribun.
di tipis-tipis ya. Dan kalau nggak pakai packing tuh juga aman. Kita pasang. Kita jangan menggunakan kunci 8. Ya. Setelah itu kita pasang itu yang bagian dekat menggunakan kunci L. Untuk bagian pemasangan soket-soketnya dan soket busi, itu pastikan makuil terpasang dengan benar. Kita pemasangan ke bagian throttle bodinya gitu. Ya. Ini yang bagian sebelah kanan lebih panjang, yang sebelah kiri lebih pendek ya. Jangan pakai kunci tes dulu. Ini untuk setelan klep kita menggunakan 10-15 ya, yang bagian in-nya 15, yang bagian in-nya 10, yang X-nya 15. Kita pasang bagian soket injektor, kita sampai bunyi tag ya. Nah itu berarti udah terpasang dengan benar, dan bagian injektor EPS-nya juga. Nah itu udah bunyi tag gitu. Itu syarat agar tidak mudah terlepas. Kita akan pemasangan bagian oli. Kita pasang olinya dulu, isi. Kita buka dulu ya. Ini kali ya. Kunci 8.
Kita isi dengan ukuran 0,8. Oke, setelah olinya terpasang, saya sudah diisi. Kita tutup kembali dulu ya tutupnya. Dan sebelum dinyalakan, kita kontak-kontak dulu ya, seperti kayak gini sebanyak 3 kali. 1, lalu matikan. 2, 3. Nah, sebelum kita mau nyalakan, kita cek dulu nih bagian oli yang bagian sini keluar tidak gitu ya. Ayo kita akan nyalakan. Kita akan nyalakan. Ya, keluar. Berarti kita tinggal pasang bagian ke kopnya ya. Udah, kita pasang kopnya dulu. Ingat kita kalau bisa nih di bagian tutup headnya ini dibor gitu ya, ukuran 2 atau 3 mm biar tidak mudah mantap. Pemasangan ya. Jangan terlalu banget ya, jadi atas bawah gitu ya. Kiranya udah terasa kencang gitu kan, kita pindah ke bagian atas. Oke, kita pasang tulang awalnya dulu. Kita akan nyalakan. Nyalakan ya. Lihat, dia udah bisa nyala ya. Dan kita menggunakan piston Pagio untuk Solgeto 125 ini. Dan dia sekarang udah tidak berdasar lagi, gitu kan. Dan suaranya pun sudah terdengar halus ya. Dan bisa dites kompresinya. Oke, itu aja. Lihat sudah normal ya. Jadi untuk Solgeto 125 ini apabila pengen menaikkan kompresi bisa menggunakan piston Pagio ya, yang 125 cc itu, yang original. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.